Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Sofia Amalia dengan NIM 20101231200002. Di sini aku bakal nge-review atau menganalisis sebuah film yang berjudul My Idiot Brother sebagai pemenuhan tugas psikologi abnormal. My Idiot Brother adalah sebuah film yang diadaptasi dari film nyata seorang anak yang berkebutuhan khusus yang memiliki sebuah kelainan yaitu Down syndrome, sehingga ia harus hidup memiliki keterbatasan atau retardasi mental. Nah, jadi retardasi mental itu adalah suatu keterbatasan yang itu tuh sangat signifikan dari fungsi otaknya, baik secara intelektual ataupun perilaku adaptifnya. Nah, hal ini biasanya merubah sifat atau perilaku seseorang, dan keadaan ini tuh muncul biasanya sebelum mereka itu berusia 18 tahun. Film yang diproduksi oleh Film One Production ini disutradarai oleh Aliandra dan diproduseri oleh Hamdani dan Feria. Pemain dalam film ini ada Adila Fitri sebagai Angel, lalu Ali Mehsan sebagai Hendra, lalu ada Kimberly Ryder sebagai Agnes, ada Aaron Ashab sebagai Aji, lalu ada Cindy Fatikasari sebagai Ibu Hendra dan Ibu Angel, lalu ada Doni Kesuma sebagai ayah Hendra dan Angel, ada Mary Riana sebagai cameo, lalu ada Samuel Rijal sebagai guru olahraga, ada Venita Ari sebagai guru, dan Lula Kamal. Oke, jadi My Idiot Brother itu adalah sebuah film drama keluarga yang berjudul My Idiot Brother. Film ini diramaikan di bioskop sejak 2 Oktober 2014 yang lalu. Kisah dari My Idiot Brother ini diambil dari sebuah kisah nyata tentang kehadiran anak berkebutuhan khusus bernama Hendra atau Ali Hesan yang berusia 22 tahun. Jadi film ini tuh diangkat dari sebuah novel yang berjudul sama, yaitu My Idiot Brother yang dikarang oleh Agnes Davonar. Agnes Davonar juga telah terlebih dulu menghadirkan karya-karya lainnya seperti Surat Kecil untuk Tuhan dan banyak juga lainnya. Film ini mengisahkan tentang Hendra yang lahir di keluarga baik dan dia memiliki adik yang bernama Angel. Angel ini adalah seorang gadis remaja yang berusia 15 tahun dan tidak pernah bisa menerima keadaan kakaknya, Hendra, yang terlahir dengan keterbelakangan mental atau retardasi mental. Ia seorang gadis remaja yang duduk di bangku SMA dengan segala dilema yang dihadapinya karena memiliki kakak yang berkebutuhan khusus. Konflik muncul dalam hidup Angel ketika kakaknya yang sulit untuk diarahkan. Walaupun Angel begitu malu dan membencinya, Hendra tidak pernah bersedih hati. Hendra menjadi anak yang berkebutuhan khusus akibat sakit yang dideritanya waktu kecil. Walaupun demikian, ia tetap setia memberikan kasih sayang seorang kakak kepada adiknya. Seperti di setiap pagi, Hendra selalu membawakan susu ke kamar adiknya Angel. Namun, Angel tidak mau kakaknya mengganggu hidupnya. Angel itu kesehariannya adalah seorang gadis yang ceria. Ia memiliki seorang ibu yang baik serta ayah yang berprofesi sebagai seorang pilot. Keduanya sangat perhatian terhadap anaknya. Setiap hari Angel kan ngerasa malu nih dengan keadaan kakaknya. Ditambah ia tuh sering diejek oleh teman-temannya di sekolah yang mengatakan bahwa kakaknya idiot. Hal ini tuh menambah kebencian Angel terhadap Hendra, sang kakak. Sehingga ketika Hendra mencoba untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada adik Angel, dia merasa bahwa Hendra itu selalu mengusik hidupnya. Namun entah kenapa Hendra itu tidak pernah merasa jerah, bahkan bosan untuk tetap memberi perhatian kepada Angel dengan sepenuh hati. Tapi semua yang dilakukan Hendra dianggap Angel sebagai hal yang tidak penting.
dan membuang-buang waktu saja. Sesungguhnya orang tua Angel sudah berulang kali berkata bahwa itu semua adalah kehendak Allah dan ujian untuk keluarga mereka. Namun memang bukan Angel namanya kalau tidak keras kepala. Dia tetap bersikukuh untuk tidak menerima dengan lapang dada keadaan kakaknya tersebut. Retardasi mental yang dialami oleh kakaknya mengakibatkan Angel sering diajak nih oleh teman-temannya, tadi kan diajak idiot gitu. Terus salah seorang gadis yang bernama Agnes itu sangat membenci Angel nih karena dianggap sebagai ancaman untuk mendapatkan hati seorang cowok yang bernama Aji. Kehidupan Hendra itu dengan dunianya sendiri namun tetap menyayangi adiknya. Suatu hari Hendra itu berkunjung nih ke sekolah Angel. Dengan gayanya aktif, Hendra berteriak-teriak di sekolah Angel mencari adiknya. Adiknya sedang olahraga tuh malu ketika kakaknya tuh mendatangi dia. Melihat keadaan kakak Angel yang mengalami Down syndrome, nah Agnes tuh suka banget ngejek dan memprovokasi dengan menyamakan Angel sama idiotnya dengan kakaknya. Melihat itu, adik yang digoda oleh Agnes itu tuh bikin Hendra tuh langsung emosi itu dan dorong Angel sampai jatuh. Nah, suatu ketika Hendra itu membuat kericuhan nih di tengah pesta ulang tahunnya yang kedua, yaitu ia mengacaukan seluruh ruangan kelas, bahkan ibunya tak sengaja dipukul kepalanya. Dan ia tuh melemparkan kue gitu sampai terpental. Sementara Angel tuh terkena lemparan kue ulang tahun tadi. Semenjak saat itu, Angel tuh semakin menjadi-jadi rasa tidak senangnya kepada Hendra. Keluhan yang sering ia ucapkan kepada sang ibu mengenai kondisi kakak yang membuatnya malu. Namun sang ibu tuh menasihati Angel. Nasihat yang selalu diberikan ibu untuk bersabar menerima keadaan kakaknya membuat Angel tuh merasa tersisihkan kasih sayangnya oleh sang kakak. Angel semakin merasa tertekan manakala kondisi lingkungan yang ia rasakan tidak mendukungnya. Manakala kakaknya hilang di taman bermain akibat keteledorannya. Meninggalkan kakak sendirian bermain di taman bermain. Percecokan pun terjadi ketika ibunya menyalahkan Angel karena kakaknya yang hilang tersebut. Nah, lalu suatu hari tuh Aji mengadakan pesta ulang tahun. Aji tadi itu adalah seorang laki-laki yang disukai oleh Angel gitu kan. Terus waktu ulang tahunnya itu mengundang teman-temannya nih. Lalu ada Agnes dan Angel tuh saling bersaing nih untuk menjadi ratu dalam pesta tersebut. Namun sayangnya pada pesta itu berakhir ricuh karena kehadiran Hendra yang membuat Angel begitu malu. Padahal Hendra itu datang dengan penuh perjuangan yang bermaksud mengantarkan kado Angel yang tertinggal. Ketika Angel yang lari pada pesta karena malu dikejar sang kakak, di taman sekitar kafe terjadilah percecokan antara Angel dan Hendra. Tanpa sengaja, Angel mendorong jatuh Hendra hingga terjatuh terguling-guling ke dalam sebuah taman yang kebetulan terjatuh di jalan. Di saat yang bersamaan, datang mobil melaju kencang dan menabrak Hendra. Ketika Angel mendatangi Hendra yang telah tergelempar, datang lagi mobil yang menabrak hingga keduanya masuk ke dalam rumah sakit dan tak sadarkan diri. Demi cintanya kepada sang adik, Hendra tuh rela mengorbankan apapun termasuk nyawanya sendiri dengan menonorkan hati kepada Angel. Jadi waktu tabrakan itu, Angel tuh mengalami kerusakan pada hatinya sehingga harus ada yang mendonorkan darah. Nah, disitulah Hendra akhirnya mendonorkan darahnya kepada Angel. Baik, kita akan masuk kepada analisis kasus pada aspek psikologi dari Hendra ya. Jadi Hendra itu kan tadi seorang anak yang berusia 22 tahun. Namun Hendra itu mengalami Down syndrome dengan kondisi fisik tuh seperti badannya yang gemuk, terus juga jarinya tuh melengkung, terus lidahnya tuh menjulur, serta kesulitan berbicara. Nah, hal ini tuh sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Berner bahwa penderita sindrom yang dialami oleh seseorang itu terlihat dari ciri fisiknya itu mempunyai rangka tubuh yang pendek. Mereka tuh seringkali gemuk dan tergolong dalam obesitas. Tulang-tulang rangkap tubuh penderita Down syndrome itu juga mempunyai ciri-ciri yang khas, seperti tangan yang melebar, adanya kondisi dari clandestine pada jari kelima dengan jari kelima yang mempunyai satu lipatan. Jadi
abnormalitasnya itu pada fungsi fisiologis dapat mempengaruhi metabolismenya. Infeksi yang sering terjadi akibat dari respons sistem imun yang lemah. Nah, Mahendra pada video tersebut ada menggaruk-garuk tangannya karena itu ia merasa gatal hingga menimbulkan koreng nih yang terdapat pada tangan Hendra tuh, salah satunya akibat dari infeksi oleh bakteri penyebab sakit kulit. Hal ini pun semakin hari semakin parah dan memunculkan luka koreng baru akibat digaruk. Penderita dengan Down syndrome itu seringkali menderita juga hipersensitif terhadap proses fisiologi tubuh seperti hipersensitivitas dan respon lainnya yang abnormal. Sebagai contoh dari kondisi perilaku yang diperlihatkan oleh Hendra yang sering kehilangan kontrol dalam bertindak, diantaranya di lokasi lapangan basket nih ketika berselisih dengan Agnes, ia tuh mengamuk di kafe Coklatos hingga menjatuhkan barang dan berbagai macam properti di sekitarnya. Ia juga tidak bisa memasang template nih ke dinding lalu memberontak pada ulang tahunnya yang ke-22, yaitu membanting radio ketika menyalakan dan lain sebagainya. Akibat dari kondisi kognitifnya yang kurang berkembang, itu membuat ia begitu tidak bisa berpikir dengan layaknya orang normal. Kondisi lidahnya yang juga agak menjulur membuatnya kesulitan untuk berbicara dan mengungkapkan kata-kata dengan jelas. Oke teman-teman, mungkin itu saja review atau analisis film dari saya. Semoga dapat membantu dan bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.